Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah kita pelajari surat Al-Muddatsir ini sampai ayat yang keempat, ya, supaya pelan-pelan disampaikan untuk dihafal, ya. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ini susunan kalimat yang terdapat pada ayat yang keempat ini mirip dengan susunan kalimat ayat yang ketiga. Disebut objeknya lebih dahulu, yaitu Allah. Kemudian di belakangnya baru ada perintah untuk mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, yaitu memahabesarkan kepada Allah. Pada ayat yang keempat sama susunannya, objeknya disebut terlebih dahulu, maf'ul bihnya. Ya, maf'ul bihnya itu berupa susunan mudhof ilaih, ya. Mudhof ilaihnya sebagai maf'ul bihnya. Jadi bajumu, pakaianmu disebut lebih dahulu oleh Allah. Lalu Allah perintahkan untuk apa pakaian disebut lebih dahulu? Untuk fatahhir, maka sucikanlah dia, bersihkanlah dia. Begitu juga pada ayat yang kelima, warrujza fahjur, warrujza, dan berhala itu, fahjur, maka tinggalkanlah, hijrailah. Itu. Ini kata-kata warrujza sama warabbaka wa thiyabaka warrujza. Sama ini susunan kalimatnya, bentuk kalimatnya sama. Ya, seperti fakabbir, ya, fatahhir, fahjur. Sehingga kalau kita lihat kalimat demi kalimat atau kata demi kata sama seperti yang kemarin itu. Warrujza fahjur, warrujza, dan berhala itu, fahjur, maka tinggalkanlah. Ini kalimat ayat ini terdiri dari pertama wawu. Nih, wa ini namanya huruf wawu. Wawu di sini namanya karena wawu dalam bahasa Arab itu macam-macam jenisnya. Masya Allah, saya nggak hafal terus terang karena bukan pakar bahasa Arab, tapi ngerti, tahu gitu aja. Jadi wawu ini namanya al-wawu atifah atau wawu atof gitu aja. Al-wawu atfin, ya, al-wawu atifah, wawu atof, kata sambung, dan ini kata sambung dengan kalimat di belakangnya atau di depannya. Ini sama al-wawu atifah atau harf atfin, huruf atof. Kemudian ar-rujza, war-rujza, wa dengan ar-rujza. Ar-rujza yang dalam tafsir-tafsir diterangkan maknanya, kalau arti bahasanya ar-rujza itu artinya kotoran atau siksaan atau berhala. Ini dari segi bahasa. Dalam tafsir ternyata juga tidak beda jauh. Para ahli tafsir mengartikan ar-rujza itu al-ausan, berhala-berhala. Al-ma'asim, dosa-dosa. As-sonamu, sama, patung, berhala. Ada sebagian ahli tafsir mengartikan an-najasatu, kotoran atau najis, ya.
Nah ini ar-rujza ini dalam kalimat kedudukannya sama, maf'ulun bih sebagai maf'ul bih yang muqaddam, yang didahulukan lil fi'li uhjur, untuk kata kerja uhjur. Jadi war-rujza, dan berhala itu didahulukan lebih dahulu objeknya, lalu kata kerja yang diperintahkan oleh Allah, pekerjaan yang diperintahkan oleh kepada kita semua adalah ini uhjur. Nah, kata-kata uhjur ini disebut fi'il amr. Nah, sebentar ya. Disebut fi'il amr ya. Makanya di sini bisa kita terangkan fahjur. Kalimat fahjur itu dari alfa. Ini fa. Ini huruf fa. Alfa di sini sama alfa atifah. Fa ini di sini fa atifah. Nah, i'rabnya ka i'rabi fakabir, sama dengan i'rabnya fakabir. Jadi fahjur sama dengan fakabir. Ya ini kita lihat di depan tadi ya. Fakabir yang di depan sendiri. Nah, ayat yang ke ya ini. Nih. Fakabir ya. Itu akabir atau uhjur itu amr, fi'il amr. Fa'iluhu mustatir, fa'ilnya tersembunyi. Apa ini? Ya ini anta. Kemudian wal jumlatu jawabu syar dan seterusnya. Kemarin sudah disampaikan. Lalu sekarang kita kembali ke sini. Warjurja fahjur, dan berhala itu jak maka tinggalkanlah. Karena ini sama, sekarang kita lihat maknanya. Maknanya apa? Wal makna, dan makna ayat ini wal makna salah sebenarnya ini kok. Wal makna warjujza fahjur, dan makna kalimat dan berhala itu maka jauhilah, itu maknanya kum, bangunlah kamu Muhammad. Ya ayyuhal muddatsir, ini sampean hafalkan loh. Saya itu ulang-ulangan di sini biar sampean hafal gitu loh. Masa dari dulu hafalannya Al-Fatihah terus saja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil itu aja. Enggak ada peningkatan. Ngapain kita ngaji tiap hari kalau enggak meningkat ilmunya? Imam tiap hari bacakan kepada kita surat-surat yang sudah disampaikan, dijelaskan. Untuk apa? Untuk kita hafal. Masa sampai hafal Indonesia Raya, Al-Quran enggak hafal, kayak apa? Digebuki malaikat, nanti kayak dalam kubur baru kapok sampai. Indonesia Raya yang panjang aja bisa hafal. Masa ini enggak bisa? Ya ayyuhal muddatsir, kita enggak bisa hafal sih. Kalau enggak dihafalin ya enggak hafal. Makanya kita harus hafalkan, gunakan ini ingatan itu menghafal-hafal, mengingat-ingat, menghafal-hafal. Nanti lama-lama hafal. Anak-anak kita ini enggak saya sangka, ada beberapa anak tuh Bu Aminah yang siap untuk ditampilkan hafalannya. Berapa Bu Aminah? 10 anak ya. Ya itu 40 hadis Arba'in An-Nawawiyah, hafal mereka. Nanti akan kita uji. Kita perlihatkan kepada saudara. Enggak sangka saya, alhamdulillah. Ini karena Allah dan ba'dallah, karena jasa para guru-guru yang mengajar mereka. Ya, jadi 40 hadis loh. Saya sendiri enggak hafal kok 40 hadis Arba'in An-Nawawiyah, tapi saya tahu isinya, ngerti gitu. Mereka hafal tapi mereka enggak bisa menjelaskan. Saya yakin itu. Menerjemahkan mungkin belum jajari, ya. Udah. Oh syukur kalau sudah, bisa kita tes. Ya. Jadi ya nggak apa-apa, anak masih kecil, anak-anak, tapi mereka sudah bisa hafal. Itu nanti ditingkatkan dari menghafal, mengerti yang dihafal itu. Nah kita juga begitu, udah tua-tua ini ngapain kita kalau nggak digunakan untuk menghafal Al-Quran, Pak, Bu, aduh, menghafal apa saja sih kita ini, ya. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan berhala itu maka tinggalkanlah dia. Itu maksudnya kum, sampai kembali ke ayat yang pertama tadi, ayat yang kedua itu. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, kum bangunlah kamu, fa'andzir lalu berilah peringatan. Tuh. Warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah dia. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah dia. Sucikanlah pakaianmu. Warrujza, dan berhala itu
fahjur maka tinggalkanlah. Ini loh, bangunlah kamu Muhammad, fahjurha maka tinggalkanlah dia, tinggalkan ar-rujza ini, berhala-berhala, as-sonam, an-najasa dan lain-lain. Kamu tinggalkan. Wala takrobha dan jangan kamu mendekatinya. Mendekati berhala saja nggak boleh ya Pak. Banyak orang kalau sudah berilmu, agama ini paham, sebagai ulama ya, nggak pantas kalau mendekat-dekat kepada berhala. Nggak ada berhala Ustaz, ada, kamu aja nggak lihat. Duit itu berhala kok. Duit itu berhala itu. Kalau manusia menyembah duit, ya jadi duit itu jadi berhala bagi dia. Kalau yang dalam hidup ini yang dia pikirkan cuma duit, pokoknya demi uang dia mau berbuat apa saja, oh udah berhala, udah itu duit itu. Demikian juga jabatan bisa jadi berhala. Manusia juga bisa jadi berhala bagi kita yang menjadikan dia sebagai berhala. Jadi berhala bukan hanya patung. Kalau zaman dulu belum modern seperti sekarang ini, ya patung beneran itu. Kalau sekarang HP ini bisa jadi berhala juga ini. Kalau sampai memalingkan kita dari tujuan hidup kita, ini jadi berhala. Kita sempat WA terus kirim, tapi baca Al-Quran nggak bisa. Masya Allah, suruh khutbah salah ngomongnya. Ya Allah, ya Rahman. Terus kapan kita akan meningkat ilmunya Pak, Bu? Saya berharap di antara bapak-bapak, ibu-ibu ini ada yang ilmu ini mau saya turunkan semuanya gitu loh. Ibarat saya itu guru kungfu, ilmu kungfu saya kasihkan sampai semua jurus-jurusnya. Tapi kok kayak belum ada ini yang bisa saya kasih semuanya ini. Padahal masih banyak yang belum saya sampaikan ini. Dan yang belum saatnya disampaikan, kalau disampaikan sekarang jadi fitnah. Ya, jadi pelan-pelan tapi jalan terus gitu loh Pak, Bu. Makanya harus semangat. Belajar semangat. Seperti sampean semangat cari duit itu. Cari duit kan semangat kita. Kalau enggak semangat kan enggak dapat duit. Demikian juga saudara ngaji harus semangat. Kalau enggak semangat enggak dapat ilmunya, ngaji enggak dapat. Ya, jadi bangunlah kamu fajurha maka jauhilah dia wala takrobha. Terus dalam tafsir lain dikatakan wabta'id dan jauhilah an ibadatil ausan. Jauhilah terhadap penyembahan berhala. Kalau orang Mekah dulu menyembah berhala, kita jangan memberhalakan apapun sudah. Jangan memberhalakan uang, jangan memberhalakan istri, jangan memberhalakan suami, jangan memberhalakan anak, jangan memberhalakan jabatan, jangan memberhalakan orang, jangan memberhalakan partai juga. Karena ada manusia yang nggak paham, partai itu cuma alat untuk mencapai tujuan politik, tujuan politik pakai partai. Kalau tujuan beragama nggak boleh pakai partai. Tujuan beragama, tujuan mencapai sesuatu yang dijanjikan oleh agama, nggak boleh kita pakai partai, nggak boleh. Pakai apa? Ya pakai ajaran agama, pakai Al-Quran ini untuk menuju kepada kepada agama. Kepada yang kita tuju dari ajaran agama ini, yaitu ridho Allah, kemudian rahmat Allah. Jadi kita ini sedang mencari rahmat Allah, sedang mencari ridho Allah, belas kasihan Allah atau rahmat Allah atau keridhaan Allah, yang itu yang kita cari. Ya, asal Allah ridho, manusia seluruh dunia nggak ridho sama saya, nggak masalah. Asal Allah ridho sama saya, seorang semajid ini nggak ridho sama saya, nggak masalah. Jangan kan cuma semajid, Indonesia ini enggak ridho sama saya, tapi Allah ridho, bagi saya cukup. Gitu loh. Kayak Abu Bakar As-Siddiq gitu loh, Masya Allah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dikasih tahu orang oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar, kau percayalah, temanmu itu, Muhammad maksudnya Rasulullah SAW, temanmu cerita katanya tadi malam dia berangkat dari Mekah ke Madinah, dari Mekah dari Masjidil Haram ya toh ke Palestina
ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa terbang ke langit ke-7. Sana ketemu sama Allah katanya, mendengar Allah berfirman langsung, terus balik lagi ke Masjidil Aqsa, terus balik lagi ke Mekah. Itu semalam. Percaya kamu? Waktu semua orang nggak ada yang percaya. Ketika Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj, menurut riwayat itu, semua sahabat nggak ada yang percaya. Umar bin Khattab pun waktu itu belum percaya. Datang kepada Abu Bakar, apa jawaban Abu Bakar? Hai Umar, kalau betul yang ngomong itu Rasulullah SAW, lebih dari itu aku percaya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi sekian banyak enggak percaya, Abu Bakar As-Siddiq yang percaya. Makanya beliau sejak itu diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang sangat membenarkan kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Itu satu. Yang kedua, ketika Nabi SAW satu ketika kedatangan tamu-tamu orang-orang miskin datang ke masjid Nabi. Orang-orang mana itu? Orang-orang Mudar apa mana ya? Yang ingat sejarah Nabi itu. Datang pada Nabi, mereka mengeluh, kami kurang makan, kami hidup miskin, kami sudah masuk Islam tapi kami miskin, kami begini. Terus Nabi langsung kumpulkan sahabatnya di masjid. Ayo, siapa di antara kalian yang punya harta, datangkan ke sini. Saudara kita membutuhkan harta ini. Nabi perintahkan begitu. Orang-orang pada pulang, ngambil yang mereka punya ditaruh di masjid. Abu Bakar Siddiq mengambil semua hartanya, ditaruh di masjid. Ya Rasulullah, ini harta yang aku miliki semuanya, enggak ada lagi sisa di rumah. Ini ya Rasulullah, aku serahkan untuk Allah melalui engkau ya Rasulullah. Nabi terkejut. Hai Abu Bakar, kalau kamu ngantarkan semua hartamu ke sini, terus yang untuk di rumah apa? Untuk keluargamu apa? Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, di rumah Abu Bakar selama masih ada Allah sudah cukup ya Rasulullah. Gitu yakin sekali Abu Bakar As-Siddiq itu. Nah, kita belajar seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, meniru para sahabat-sahabat Nabi. Kalau meniru Nabi susah, ngalih. Ngalih benar itu. Susah ikut seperti Nabi persis. Yang setidaknya seperti sahabat. Sahabat kan ada banyak. Makanya Nabi pernah mengatakan, kamu ambil satu contoh sahabatku, kamu ikuti apa yang dia amalkan, cukup untuk membawa kamu ke surga. Meniru satu sahabat Nabi aja, cukup untuk membawa kamu ke surga. Itu Nabi pernah bilang begitu. Nah, kembali ke sini ya. Jadi warrujza fahjur. Nah, ini kata-kata ar-rujza saya belum mendapatkan bentuk jamaknya apa ini. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu sekalian. Jadi firman Allah, warrujza fahjur, dan berhala itu maka tinggalkanlah. Kata-kata fahjur ini dari kata hajaro yang artinya berhijrah, berpindah atau pergi, meninggalkan. Ini fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yahjuru. Terus masdar ghairu mimnya hajron atau hijronan. Ini masdar itu kadang-kadang ada 2, kadang-kadang ada 3, kadang-kadang ada 4. Satu kata dalam bahasa Arab itu. Ada yang masdarnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Ini 2. Hajron sama hijronan. Tapi masdar mimnya mahjaron. Isim fa'ilnya hajirun, isim maf'ulnya mahjurun, fi'il amrnya uhjur, fi'il nahinya la tahjur, isim makannya mahjarun, isim zamannya mahjarun, isim alatnya mihjarun. Ini tasrif istilahi baru dengan dhamir huwa. Belum hiya, belum huma, belum hum, belum hunna, belum anta, belum antuma, antum. Ini berubah lagi nanti. Masya Allah. Dari satu kata saja, kata pelaku, subjek, dia satu laki-laki, ini ada 10 bentuk kata. Nah kalau 14, ya 140. Itu bahasa Arab tuh. Luar biasa yang kayak begitu. Masya Allah. Nah, ini sama yang di depannya kemarin, yang dalam kalimat ayat sebelumnya itu kan ada ini loh. Wa siyabaka fatahhir. Fatahhir ini juga sama, tohhir. Kadang-kadang ada toharo, ada tohharo. Beda lagi ini. Toharo
fa'ala, toharo fa'ala wazannya. Ya. Nah ini mauzunnya toharo dari wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, ya, taf'ilan. Nah, kemudian dan seterusnya ini. Kalau di sini toharo yutohiru, tadhiron, tadhirotan, tadharon, tidharon, mutoharon, mutohirun, mutoharun, tohir, la, tutohir, mutoharon, mutoharon. Nah, ini buat saya sendiri, teman cuma saya omongin aja, nggak usah dihafalin, mumut sampean. Sampean hafalkannya ayat Quran aja. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya, kemudian ayat yang keenam, wala tamnun tastaksir. Nah, dari 5 ayat itu berisi perintah, pada ayat yang keenam berisi larangan. Wala, dan janganlah, tamnun, engkau memberi nikmat, engkau berbuat baik, tastaksir, engkau menginginkan yang banyak, engkau memaui banyak. Ini kalimat wala tamnun tastaksir, Bu, terdiri dari wa. Ini wa ini loh. Wa disebut al-wawu atif sama wawu athof. La ada huruf la. Ini huruf wa, ini huruf la. La yang disebut huruf ini, la di sini adalah la nahiyah. Ada la nafiyah, ada la nahiyah. Berbeda itu. Kalau la nahiyah diiringi dengan fi'il mudhari pasti majzum. Pasti di belakangnya ini sukun. Tapi kalau ada la diiringi fi'il mudhari yang marfu, itu bukan la nahiyah, tapi la nafiyah, dan artinya berbeda. Makanya kita kalau baca Quran harus benar, tidak boleh keliru, tidak boleh salah. Ya, wala tamnun, dan janganlah engkau memberi nikmat, memberi kesenangan, tastaksir, karena engkau mengharap banyak. Ini loh, la di sini adalah la nahiyah sebagai la yang artinya larangan, jangan. Itu min jawazimil mudhari. Kata la ini, huruf la ini termasuk bagian huruf-huruf jazm yang menjazmkan fi'il mudhari. Nah, huruf jazm itu juga macam-macam lagi, Pak. Pokoknya bahasa itu enggak ada yang nandingi sudah. Mumetnya mempelajarinya itu ya. Wala tamnun, tamnunnya adalah fi'il mudhari majzum, fi'il mudhari yang majzum bukan yang marfu, bila nahiyah. Dia majzum karena ada la nahiyah. Wa fa'iluhu anta, dan fa'ilnya adalah anta. Janganlah kamu, ya, wal jumlatu ma'tuf ala ma qablaha. Kalimat ini dihubungkan dengan kalimat sebelumnya. Dan janganlah kamu memberi kesenangan, tastaksiru. Nah, ini fi'il mudhari marfu ini, tastaksiru, bukan tastaksir. Membacanya tastaksir, tapi tulisannya tastaksiru. Nih, kalau ini tulisannya maupun bacaannya sama, tamnun. Memang sukun ini. Kalau ini, kalau dibaca waqaf kan huruf terakhirnya dimatikan atau seperti disukun gitu. Ya, tulis. Tapi kalau menulis tidak boleh tastaksir, sukun tidak boleh, tastaksiru. Maksud ini adalah fi'il mudhari marfu, fi'il mudhari yang marfu bidhammati dengan dhammah, wa fa'ilu mustatir anta, dan fa'ilnya adalah tersembunyi yaitu engkau. Dan janganlah engkau meminta banyak, janganlah engkau memberi kepada manusia karena engkau ingin mendapatkan yang banyak. Nah, itu Pak, enggak boleh kita. Ya, memberi orang berharap diberi mendapatkan yang lebih banyak, enggak boleh. Nah, makanya wal makna wala tamnun tastaksir, dan makna kalimat dan janganlah kamu memberi karena kamu ingin mendapatkan yang banyak. Ini tafsirnya nih, macam-macam Pak tafsirnya nih, saya kasih lihat nih ya. Nih, banyak sekali macamnya. Ya enggak banyak sekali ya, banyak gitu aja. Wala, dan janganlah tu'ti engkau memberi, mustaksiron, karena engkau mengharapkan yang banyak. Ya, mustaksiron ra'iyan lima tu'tihi katsiron. Kamu jangan memberi karena kamu mendapatkan yang banyak dengan apa yang kamu telah berikan kepadanya banyak. Atau wala tamanna bi'atiyatika 'alan nas, dan janganlah kamu mengangan-angankan kepada pemberian kamu terhadap orang. Jadi sesuatu.
Jadi kamu kalau memberi kepada orang ya beri itu aja. Jangan mengharapkan dari dia. Itu ajaran Allah kepada kita. Wala tamnun tastaksir. Kalau kita ngasih orang yang ngasih. Jangan kamu saya kasih ini ya, saya kasih kado kamu. Nanti kalau aku ulang tahun kamu kasih kado loh ya. Enggak boleh kayak gitu. Itu kalau orang ulang tahun. Padahal ulang tahun itu bukan ajaran Islam. Kita tidak disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk berulang tahun. Jadi enggak usah niru-niru orang-orang kafir-kafir itu. Orang Yahudi, orang Nasoro pada ulang tahun malah meniup lilin segala, ditiup, terus tepuk tangan, terus nyanyi-nyanyi. Ngapain itu? Anak-anak itu kelakuan anak-anak. Kalau cuma anak-anak ya dimaafin lah anak-anak kok. Tapi anak-anak kita juga jangan dibiasakan begitu. Ya. Kita tidak boleh memberi kepada orang karena ingin mendapatkan sesuatu dari manusia. Atau ini la tu'ti malaka, janganlah engkau memberikan hartamu musonaatan dengan satu perbuatan li tu'to, supaya kamu diberi aktsara minhu, yang lebih banyak darinya. Hadza qaulul aktsaril mufassirin. Inilah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberi karena engkau ingin balasan yang lebih banyak. Kata Imam Jalalain, karena hadza lin Nabi SAW khosoh. Ayat ini adalah untuk Nabi SAW saja menurut tafsir Jalalain. Kalau menurut tafsir yang lain enggak. Menurut tafsir yang lain ini berlaku untuk Nabi dan semua umatnya juga gitu, itu sama. Kita enggak boleh memberi karena ingin mendapatkan balasan yang banyak. Nah, la tu'ti syai'an, ini tafsir yang ketiga. La tu'ti syai'an, janganlah kamu memberi sesuatu tomaan karena kamu menginginkan limujazati dunya, untuk balasan dunia. Jangan kamu memberi sesuatu karena kamu ingin mendapat balasan duniawi. Yakni maksudnya i'ati li rabbika, berilah karena Allah Tuhanmu, wa arid bihillah, dan kehendakilah, inginkanlah bihi, dengan perbuatan kamu memberi tadi, Allah. Jadi maksudnya kamu beri karena Allah dan kamu memberi manusia karena ingin keridhaan Allah. Jadi ketika kita memberi orang, kita ingin, ya Allah, mudah-mudahan engkau ridho dengan apa yang aku lakukan, ya Allah. Aku ngasih dia uang nih, ya Allah. Mudah-mudahan engkau ridho. Aku tidak salah berbuat seperti ini, ya Allah. Dan ini bisa membuat engkau ridho, ya Allah. Begitu loh. Bukan ingin mencari keridhaan manusia. Ya, menjadi keridhaan manusia itu ngalih. Manusia itu macam-macam. Aku mau ridhonya si A, yang sana enggak ridho gantian. Yang sana ridho, sini enggak ridho. Ngalih, makanya enggak ada tuh cari ridho manusia tuh enggak ada. Yang ada cari ridho Allah sama cari ridho orang tua sama cari ridho suami. Itu yang ada dalam ajaran Islam. Tapi cari ridhonya suami dan cari ridhonya orang tua itu pun karena Allah. Jadi walhasil kesimpulannya hanya karena Allah semuanya. Mencari ridho Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, la tamnun 'alallah bi amalika fastas taksiruhu. Janganlah kamu memberi atas nama Allah dengan amal kamu, lalu kamu ingin mendapatkan banyak kepada Allah. Jangan. Kalau kamu beramal, ya sudah, kamu beramal karena Allah saja sudah. Jangan ingin yang aneh-aneh, yang ingin yang banyak-banyak enggak usah. Ya, atau kalimat yang berikutnya, la tukatsiranna amalaka fi ainika. Janganlah kamu benar-benar menginginkan yang banyak atas amal kamu, terhadap amal kamu, fi ainika, dalam pandangan matamu, dalam pandangan dirimu, fa innahu fima an'amallahu 'alaika wa ataka qalilan, karena sesungguhnya pada apa yang Allah berikan kepada kamu dan Allah berikan nikmat kepada kamu dan Allah berikan kepada kamu itu qalil, itu kecil. Maksudnya kamu kalau memberi kepada manusia, sebanyak apapun kamu berikan kepada manusia, itu dengan apa yang Allah berikan kepada kamu enggak ada apa-apanya. Semua pemberian manusia dengan dibandingkan dan pemberian Allah itu kecil. Makanya kamu jangan mengharap kepada manusia balasan karena pemberian yang kamu berikan kepada manusia. Jangan. Yang Allah ajarkan, yang Islam ajarkan adalah kita memberi karena Allah,
kita memberi karena ingin mendapatkan balasan dari Allah, bukan dari manusia itu tadi. Itu ya. Wala tad'u. Makanya ada tafsir yang lain mengatakan wala tad'uf antastaktsira minal khair. Dan janganlah kamu merasa lemah untuk kamu menambah banyak dari kebaikan. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu merasa lemah untuk menambah banyak kebaikan. Itu makna wala tamnun tastaksir begitu. Janganlah kamu lemah, ya wala tamnun. Janganlah kamu lemah tastaksir untuk meminta banyak kebaikan, untuk mendapatkan banyak kebaikan. Atau kalau khusus untuk Nabi ini tafsirnya, la tamnun, janganlah engkau hai Nabi memberi bin nubuwati dengan sebab kenabianmu alan nas kepada manusia, fatakhuda, lalu kamu mengambil alaiha atas pemberian kamu itu ajron, upah. Dan Nabi kita dilarang oleh Allah memberi sesuatu kemudian kamu mengambil upah dari manusia. Itulah Nabi Muhammad, itulah sebenarnya Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah nggak pernah minta upah. Dan kita juga sebaiknya begitu, kita berdakwah jangan minta upah, jangan minta balasan. Berdakwah itu loh, datang ke desa-desa, ngasih tahu saudara-saudara, ayo sholat ya, ini sholat ini. Datang kemana lagi sana, ceramah ngajak orang, itu menjalani ini. Kan ceramah kan tujuannya mengingatkan manusia kepada agama, mengajari manusia amalan-amalan yang dijalankan oleh agama. Mengajak manusia kepada agama ini jangan minta upah. Nah, beda dengan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran, ngajari Quran, ngajari ngaji, itu minta upah boleh. Hanya itu aja yang boleh. Ya, selain itu tidak boleh. Dan itu duit yang paling halal adalah duit yang diperoleh seseorang karena dia mengajari Al-Quran. Itu duit yang paling halal. Kalau mengajari matematik, ya halal juga, tapi enggak paling halal. Kan kita ngasih ngeles anak-anak matematik kan pakai duit juga, kasih duit itu, ya toh? Ya, guru-guru yang ngeles matematik itu. Nah, dan demikian juga ngelesin Al-Quran dikasih duit itu halal itu. Tapi meminta jangan. Ini kurang, ini minta lagi, ya itu nggak boleh. Ya terima aja apa yang diberikan gitu aja ya. Kemudian ada lagi tafsir yang lain, wala tamnun tastaksir la tu'til atiyata, janganlah engkau memberi sesuatu pemberian taltamisu aktsara minha, karena kamu mencari yang lebih banyak darinya. Hampir sama dengan yang di atas ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Sampai di sini tadi tafsir Al-Baghawi, ini yang di belakangnya tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan ada 4 tafsir dari ayat ini dan yang paling tepat adalah tafsir yang pertama ini. La tu'til atiyata, janganlah kamu memberi sesuatu pemberian taltamisu aktsara minha, karena kamu mencari yang lebih banyak dari pemberian kamu tadi. Ini ada tafsir yang lain nih, sama dengan di atas tadi. La tamnun bi amalika ala rabbika tastaksiruhu, la tad'uf antas taksira minal khair, la tamnun bin nubuwati ala nas tastaksiruhum biha, ta'khudhu alaihi iwadun minad dunya. Fa hadhihi arba'atu aqwal, kata Ibnu Katsir. Inilah 4 pendapat tafsir ayat kelima dari surat Al-Muddatsir tadi. Wal azhar ayat yang ke-6 ya. Wal azhar, dan yang paling benar, yang paling wal adharul qaul, dan pendapat yang paling tepat atau paling tampak, yang paling bagus adalah al-awwal, pendapat yang pertama. Wallahu a'lam. Nah, ini yang saya kasih tanda merah ini yang dari tafsir Jalalain tadi. Katanya khusus untuk Nabi. Ya. Kalau jam jumhur mufassirin mengartikannya wala tamnun ala rabbika, dan janganlah kamu memberi atas nama Allah Tuhanmu bi antas taksira, dengan kamu meminta banyak amalaka terhadap perbuatan kamu as-sholih yang baik. Perbuatan solehmu, amal solehmu tidak boleh kamu jadikan alasan untuk kamu meminta yang banyak, yang seharusnya itu kamu lakukan atas nama Allah ya. Wala tamnun tastaksir. Jadi kita sudah sampai pada ayat 6 ya. Nah, sampai di rumah dihafalkan. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir. Mumpung baru 6 ayat
Nah, belum tambah nanti. Sampai ayat yang ke-15 panjang itu ayatnya. Ya. Jadi dihafal-hafalkan ya. Ya, imam kita juga saya ingatkan, imam-imam itu bagus ya baca juz 29, juz 30, juz 28 tuh. Jadi nanti kita berkutat di situ tuh karena itu isinya tuh luar biasa itu. Juz 30 tuh Pak, satu juz tapi suratnya ada banyak sekali itu. Nah, juz 1 itu enggak sampai satu surat. Cuma Al-Fatihah aja tambah Al-Baqarah enggak sampai satu surat. Juz 30 itu puluhan surat itu. Mulai dari surat 78 surat 78 ya amma yatasaalun sampai 114 tuh berapa surat itu? 40 ya? 78 114 sekarang 78 berapa? 114 sekarang 78 aja kita enggak bisa jawab cepat. Berapa, Pak? 36. Nah, 36 surat itu. Kan baca qul huwallahu ahad. Baca surat Al-Ikhlas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an itu. Baca Al-Mudaththir sampai selesai enggak sama dengan baca sepertiga Al-Qur'an. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW kalau sholat maghrib baca qul huwallahu ahad. Qul ya Allahu ahad. Sering sekali beliau. Kadang-kadang ada baca wattur wa kitabim mastur dan seterusnya itu. Kadang-kadang aja. Mungkin lagi longgar waktunya. Kalau Nabi itu kan enggak banyak uang. Kalau kita mungkin lagi banyak duitnya. Jadi baca yang panjang enggak apa-apa. Nah, lagi susah duitnya, baca yang panjang malas kolek. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, dihafalkan ini ayat-ayat ini ya. Dan insya Allah besok pagi kita lanjutkan lagi ayat berikutnya. Untuk pagi hari ini sekian aja dulu, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan kita, memberi pada kita semua kesehatan dan kekuatan, menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Semoga Allah menyelamatkan, melindungi saudara kita di Palestina sana, dan semoga Allah segera menghancurkan Israel beserta sekutunya. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah, dan semoga Allah memberi kepada kita pemimpin yang lebih baik dari yang ada sekarang ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.